Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fikri Febrianto, Pengertian mahasiswa SPSS. Universitas SPSS Mercubuana. adalah Saya aplikasi akan yang digunakan untuk mempresentasikan tugas besar melakukan saya, analisis yaitu tentang statistika pengujian tingkat lanjut, statistik analisis deskriptif. data dengan algoritma machine learning, analisis string, serta analisis big data yang dapat diintegrasikan untuk membangun platform data analisis. SPSS adalah kependekan dari Statistical Package for the Social Sciences. Statistik selalu digunakan ketika parameter yang menggambarkan karakteristik populasi tidak diketahui. Statistik akan mengambil sebagian kecil dari populasi untuk dilakukan pengukuran. Kemudian hasil pengukuran tersebut dijadikan sebagai kesimpulan terhadap keseluruhan populasi. Sebagian kecil dari populasi tersebut dinamakan sampel. Terdapat dua jenis statistik, yaitu statistik deskriptif, yaitu yang menggambarkan data atau seperti apa data ditunjukkan. Yang kedua ada statistik inferensi atau inferential statistik yang mencoba untuk mencapai kesimpulan bersifat induktif dari data dengan kondisi yang lebih umum. Misal point estimation, confidence interval estimation, hypothesis testing. Selanjutnya ada statistik deskriptif. Di sini kan kita lebih bertujuan kepada statistik deskriptif. Nah, di sini ada definisi lengkap statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan data dan penyajian suatu gugus data sehingga menaksir kualitas data berupa jenis variabel, ringkasan statistik, mean, median, modus, standar, deviasi, dan lain-lain, distribusi dan representasi bergambar grafik atau tanpa rumus probabilistik apapun. Statistik deskripsi lebih berhubungan dengan pengumpulan data dan peringkasan data serta penyajian hasil peringkasan tersebut. Data-data statistik yang bisa diperoleh dari hasil sensus, survei, atau pengamatan lainnya umumnya masih acak atau mentah dan tidak terorganisir dengan baik atau raw data. Data-data tersebut harus diringkas dengan baik dan teratur, baik dalam bentuk tabel atau presentasi grafis sebagai dasar untuk berbagai pengambilan keputusan atau statistik inferensi. Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas tentang data, selain dengan tabel dan diagram, masih diperlukan ukuran-ukuran lain yang merupakan wakil dari data tersebut. Ukuran yang dimaksudkan dapat berupa ukuran pengusatan, rata-rata hitung atau mean, median, dan modus, ukuran letak, kuartil, dan persentil, terus ukuran penyimpangan atau penyebaran, range, ragam, simpangan baku, dan galat baku. Juga ada squareness adalah tingkat kemiringan, terus ada juga kurtosis adalah tingkat keruncingan. Di sini ada dua ukuran penting yang sering dipakai dalam pengambilan keputusan, yaitu mencari central tendencies atau kecenderungan memusat seperti mean, median, dan modus. Yang kedua ada mencari ukuran dispersion atau seperti standar deviasi dan variansi. Selain central tendency dan dispersion, ukuran lain yang dipakai adalah squareness dan kurtosis yang berfungsi untuk mengetahui kemiringan data atau gradient data. Dalam menu analisis SPSS terdapat beberapa submenu sebagai berikut. Yang pertama ada frequencies, yaitu menu ini membahas beberapa penjabaran ukuran statistik deskriptif seperti mean, median, quartile, percentile, standar deviasi, dan lain-lain. Yang kedua ada deskriptif, yaitu menu ini berfungsi untuk mengetahui skor sampai Z dari suatu distribusi data dan menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua ada explore, yaitu menu ini berfungsi untuk memeriksa lebih teliti sekelompok data. Alat utama yang dibahas adalah box plot dan stem and leaf plot. Selain beberapa uji tambahan untuk menguji apakah data berasal dari distribusi normal. Yang keempat ada cross tabs. Menu ini digunakan untuk menyajikan deskripsi data dalam bentuk tabel silang atau cross tab yang terdiri atas baris dan kolom. Selain itu, menu ini juga dilengkapi dengan analisis hubungan di antara baris dan kolom seperti independensi di antara mereka, besar hubungannya, dan lainnya.
Yang terakhir ada case summaries, yaitu menu ini digunakan untuk melihat lebih jauh isi statistik deskriptif yang meliputi subgroup dari sebuah kasus seperti grup pria dan grup wanita. Bisa dibuat subgrup pria dewasa dan pria remaja, kemudian juga bisa wanita dewasa dan wanita remaja, serta dibagi lagi menjadi yang tinggal di kota dan di desa dan seterusnya. Saya rasa cukup untuk penjelasan materinya. Selanjutnya kita langsung saja melihat video untuk penjelasan pengujian deskriptif statistik deskriptif. Cekidot. Nah, ini data yang kita gunakan untuk uji deskriptif kita. Nah, data ini sama seperti data uji statistik frekuensi yang saya upload sebelumnya. Nah, di sini ada data nilai siswa, kemudian ada data tentang kebiasaan membaca. Di sini nilai siswa ada 60, 70, 50 dan seterusnya. Kemudian kebiasaan membaca ada 2 kali sehari, 3 kali sehari, sekali sehari dan seterusnya. Nah, data ini akan kita diskusikan. Untuk melakukan uji deskriptif statistik, kita akan menggunakan menu analyze, kemudian menu deskriptif statistik, kemudian ambil deskriptif. Nah, ini akan kita gunakan. Kita klik. Nah, saya reset dulu. Nah, awalnya akan muncul seperti ini. Nah, untuk menganalisis ini kita masukkan ke kanan, kemudian ini juga dimasukkan. Nah, kedua variabel sudah masuk ke kolom variabel. Kemudian kita klik menu option. Nah, di sini kita akan centang apa saja yang kita butuhkan. Di sini nilainya min, sum, standar deviasi, variance, minimum, maksimum. Nah, yang lain ini untuk sementara tidak kita butuhkan. Kemudian kita klik menu ascending means. Nah, lalu kita continue. Nah, setelah itu yang lain ini style, bootstrap ini dibiarkan saja. Kemudian lalu kita klik OK, maka akan keluar outputnya seperti ini. Nah, ini data yang akan kita diskusikan. Saya akan membaca data ini. Kemudian kolom pertama N ini adalah jumlah data, artinya kebiasaan membaca dari 10 orang, kemudian nilai siswa dari 10 orang. Nah, ini data kita, jumlah responden kita. Kemudian kita kolom berikutnya ada minimum, artinya ini nilai minimum, nilai terendah. Nilai terendah dari kebiasaan membaca adalah 1 kali sehari. Kemudian dari nilai siswa, nilai terendahnya adalah 50. Kemudian maksimum ini nilai tertinggi atau nilai terbesar. Untuk kebiasaan membaca itu 6 kali sehari. Kemudian yang nilai siswa yang paling tertinggi atau terbesar adalah 100. Nah, sum ini jumlahnya, jumlah dari semua itemnya. Kemudian min adalah rata-rata. Rata-rata kebiasaan membaca siswa dalam sehari adalah 3,5 kali sehari, ini rata-ratanya. Kemudian rata-rata dari nilai siswa adalah 75. Nah, ini rata-ratanya. Kemudian standar deviasi adalah akar dari variance yang menunjukkan simpangan baku. Nah, untuk standar deviasi untuk kebiasaan membaca itu 1,58 sekian-sekian, dan untuk nilai siswa 15,81 sekian-sekian. Nah, kemudian variance ini adalah variasi data. Variasi data untuk kebiasaan membaca adalah 2,5. Kemudian untuk nilai siswa adalah 250. Ini adalah statistik deskriptif kita. Ini yang akan kita deskripsikan. Berbeda dengan analisis frekuensi, karena analisis frekuensi lebih detail. Nah, di bawahnya ada tabel frekuensinya. Untuk deskriptif hanya ini saja yang bisa kita deskripsikan. Nah, saya kira cukup. Tunggu video saya selanjutnya tentang uji-uji yang lain. Saya kira semoga bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.